Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai seminar atensi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi. Nah, ketemu lagi dengan seminar atensi. Selamat datang Ibu, Bapak, teman-teman. Biasanya pesertanya memang beragam di seminar atensi ini. Ada orang tua, ada guru, ada teman-teman remaja, ada kadang-kadang teman rekan-rekan psikolog juga join, atau masyarakat umum juga banyak juga gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mau sore-sore nih kita, untungnya cerah nih kalau di daerah Cibubur, mau apa ya, saya sih menyebutnya kita belajar bersama yuk gitu di seminar atensi ini. Terima kasih sudah bergabung kembali. Hari ini seminar atensi ini seru banget karena kita mengundang expertnya. Nah, seminar atensi kali ini mengusung tema remaja dan persiapan memasuki dunia kerja. Nah, ini sebetulnya banyak banget yang menginginkan tema ini gitu ya. Biasanya kalau DM, ayo dong tentang dunia kerja dong, karena memang banyak sekali cerita, banyak sekali tantangan, banyak sekali informasi yang simpang siur, banyak sekali, wah pokoknya suka dukanya gitu. Aku nggak lulus ini, aku nggak diterima, aku banyak deh ceritanya gitu ya. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh ahlinya pastinya. Narasumber kita hari ini adalah Mbak Dokteranda Indah Damayanti, MM, psikolog. Beliau adalah seorang Human Resources and Recruitment Specialist. Saya coba sapa dulu ya sebelum saya buka CV-nya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam Mbak Eva, teman-teman semuanya. Selamat sore. Oke, selamat sore Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih, susah mencari Sama-sama. waktunya Mbak Indah dengan kesibukan luar biasa pastinya. Mau sharing ilmunya di sore-sore. Kan anaknya tidur ya Mbak? Kalau sore Iya begini. ya, apalagi tanggal merah. Iya betul. Jadi terima kasih nih Mbak Indah sudah berkenan untuk sharing ilmunya di sore hari ini untuk tema yang sebetulnya ini nggak semua orang bisa untuk memaparkan ini. Nah, mumpung hari ini nih ketemu dengan ahlinya. Oke, saya izin Mbak untuk sharing dulu. Kita buka dulu CV Mbak Indah ya. Kita kenalan dulu nih Monggo, Mbak. monggo, monggo. Nah, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Nah, narasumber kita hari ini dengan Mbak Indah dan Mbak Dokteranda Indah Damayanti, MM Psikolog. Beliau seorang psikolog pastinya. Nah, coba kita lihat. Ini memang jam terbangnya luar biasa. Senior saya. Aja Mbak Eva nih, aduh. Nah, sekarang nih Mbak Indah tuh lagi sibuk sebagai konsultan psikolog. Jadi beliau ini karena jam terbangnya nanti ke bawahnya nih kita kelihatan nih pengalaman-pengalamannya Mbak Indah. Jadi beliau ini banyak menangani apa ya, organisasi atau perusahaan bisnis dengan pendekatan-pendekatan psikologi, pastinya ilmu psikologi yang beliau terapkan di dunia organisasi atau di dunia perusahaan gitu ya Mbak ya. Iya, Gitu. ya. Jadi biasanya apa sih yang ditangani oleh psikolog-psikolog di perusahaan? Biasanya yang ditangani itu tentang asesmen karyawan, asesmen pegawai gitu ya, kemudian juga counseling terhadap pegawai-pegawai perusahaan, kemudian juga bagaimana memilih dan memanage karyawan di perusahaan, kemudian juga bagaimana untuk, nah ini membangun apa ya Mbak, job description tuh nanti mungkin Mbak Indah bisa jelaskan sedikit karena ini bahasanya bahasa perusahaan banget nih. Itu Uraian jabatan.
Nah, bahasa Indonesianya uraian jabatan. Jadi bagaimana Mbak Indah ini membantu perusahaan dalam memanage jalannya perusahaan tersebut, gitu ya, Mbak Indah. Oke, kemudian konseling juga banyak ya Mbak untuk karyawan-karyawannya ya Iya. Mbak. Oke. Baik, kemudian, nah tentunya psikolog terutama di bidang industri di perusahaan ini akan membantu untuk meningkatkan performance individu di bidang pekerjaannya pastinya ya Mbak ya. Ini sampai sekarang ya Mbak sebagai konsultan psikolog konsultan itu ya Mbak sampai Iya. sekarang Iya. berarti. Oke, nah Mbak Indah ini mengambil pendidikan S1-nya di program Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian mengambil program S2-nya di IPMI International Business School. Ini di Jakarta ya, Mbak? Iya, di Jakarta Selatan, Di bisnis. Jakarta Selatan. Oh, oke. Baik, kita lihat lagi. Nah, sebelumnya, sebelum 2017 Mbak Indah banyak malang melintang nih sebagai Senior Human Resources Manager di Agung Podomoro Group. Jadi ini bidang property developer ya, Mbak ya? Iya. Oke, ini sama juga pastinya bidang pekerjaannya seperti yang tadi saya jelaskan ya Mbak, ada assessment, ada counseling, ada coaching, ada membantu manage karyawan seperti itu ya Mbak ya. Oke, Bidang HR. HR betul. Kemudian sebelumnya di mana lagi? Oh ini sebagai Senior Human Resources Manager di Mulia Group Property Management juga. Oke. Tapi sama juga kan untuk yang dikerjakannya pasti sama juga nih. Sama human resource juga. Oh ini ada nih Mbak kontaknya Mbak. Nah ini ya Mbak betul? Iya betul. Nah boleh. Masih sama. Betul. Silahkan Ibu dan Bapak yang membutuhkan konsultan psikolog untuk di bidang organisasi atau industri di perusahaan, boleh ini ada nomor kontak Mbak Indah. Di Jalan Anggrek Nelly Murni di mana Mbak? Oh Jakarta ya? Di Jakarta. Di Kemanggisan Palmerah Jakarta. Dan nomor teleponnya juga monggo silakan ada di 0812 100 9015 dan emailnya juga ada tertera. Boleh monggo kalau mau di screenshot. Oke, ini memang pengalamannya banyak sekali ya di bidang industri ya, coaching, counseling. Ini memang bidangnya industri banget gitu. Jadi nah, Mbak Indah juga pernah, ya? Betul, untuk karyawan. Kemudian di tahun 98 sampai 2003 sebagai Human Resources Manager and Personal Director. Ini yang paling lama kayaknya ya Mbak ya? Iya, di pabrik. Betul. Di Pabrik Yupi Gami itu yang kenyal-kenyal. Betul. Jadi di pabrik Yupi Indo Jelly Gum Factory and Simba Indo Snack Makmur Factory. Jadi ini di Food Manufacturing Group. Sebagai HR juga, HR Director malah. Udah jadi ini pengalamannya lengkap banget deh. Ya, dan sebelumnya ini yang pertama sepertinya yang pertama, ya. Jadi setelah lulus S1 sebagai psikolog itu langsung nih sebagai senior consultant di expert. Siapa yang nggak kenal expert pastinya. Orang tahu expert. Itu. Mbak Indah juga ini ada SIPP-nya dan tergabung di dalam organisasi Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI DKI Jaya. Certification-nya ini kayaknya kalau ditulis semua sih kayaknya nggak habis 10 halaman ya Mbak. Oke, aja nih Mbak Eva. Menjual. Jualannya hebat. Sertifikasinya nih yang tertulis di sini sih di Assessment Center LPPM, kemudian sertifikasi telah tercertified Coaching and Counseling Teknik Agung Podomoro Learning Center. Oke, baik, sepertinya sudah selesai. Nah, karena yang ditunggu sebetulnya bukan saya, Mbak. Yang ditunggu bicara Mbak Indah, tapi sebelumnya, nah ini saya mengajak para peserta karena seminar atensi ini diadakan rutin setiap bulan, tapi memang waktunya tidak menentu. Jadi saya mengajak peserta, monggo silahkan ikuti terus seminar atensi. Biasanya temanya pasti terkait dengan anak atau remaja. Gitu ya. Jadi silahkan untuk follow Instagramnya di Instagram
Atensi Anak Remaja. Silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di hari H-nya, monggo silahkan mengakses semua rekaman seminar atensi ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya sebagai psikolog klinis anak dan remaja, saya akan mendampingi narasumber Mbak Indah untuk seminar atensi hari ini. Mangga Mbak Indah, saya Terima serahkan. kasih Mbak Eva, jualannya jago banget. Terima kasih, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya? Waalaikumsalam. Sangat Jelas, Mbak? jelas. Jelas Ya, sekali. ini di sini saya lihat banyak sekali ya Mbak Eva, audiensnya. Dari tadi awal kita hanya 3, terus masuk ya. Tadi saya Iya. bantuin Mbak Eva ini admit, ada yang dari SMK, ada yang mungkin dari guru ya, guru SMK, orang tua begitu ya Mbak Eva ya. Kalau Bisa saya guru, bisa murid juga biasanya. Murid-muridnya suka ikut murid, juga sekarang join. muridnya lagi libur nih. Betul, betul Mbak. Jadi mudah-mudahan ya betul seperti yang disampaikan Mbak Eva. Saya background-nya adalah psikologi industri dan organisasi. Jadi kalau teman-teman tahu psikologi itu ada banyak bidang ya. Kalau Mbak Eva sendiri mungkin lebih ke psikologi klinis anak dan perkembangan. Nah, kalau saya itu ngurusin karyawan, teman-teman. Dari mulai lulus sampai sampai pensiun ngurusin karyawan. Kebetulan Mbak Eva sendiri ada kebutuhan ya Mbak ya untuk sharing dong Mbak mengenai gimana sih remaja ini harus mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja gitu. Oh, oke, baik. Karena memang seorang remaja itu perlu dipersiapkan, Mbak Eva dan teman-teman, Bapak Ibu. Sebab sekarang itu dunia kerja evolusinya itu cepat sekali berubahnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua, tenaga pendidik, dan juga teman-teman sendiri ya, adik-adik yang mungkin di sini bergabung, harus mempersiapkan diri. Karena dari zaman saya lulus sampai sekarang itu perubahannya udah berkali-kali, saya nggak tahu deh. Dari segi teknologinya, dari segi tuntutan pekerjaannya, sehingga kita harus aware dan belajar terus, mengikuti terus apa perkembangan kebutuhan yang di dunia industri kalau kita bilang ya Mbak ya, dunia industri dan organisasi. Baik, tentunya pada hari ini saya tidak banyak mengupas mengenai bagaimana sih kalau kerja di perusahaan dalam pengertian job desk gitu Mbak ya, talent management gitu, bidangnya HR kan ke situ-situ juga tuh. Ada rekrutmen, ada talent management, people development, kemudian ada remunerasi, ada lagi industrial relation, di situ deh bidangnya HR di semua korporasi pasti seperti itu. Nah, karena ini adalah audiensnya Mbak Eva adalah lebih ke anak dan remaja, jadi mungkin saya lebih mengajak ya sharing apa sih yang harus disiapkan oleh seorang remaja yang insya Allah nanti bisa berguna baik untuk adik-adik sendiri maupun juga para orang tua dan pendidik. Kita mulai ya. Oke. Sudah muncul Mbak. Sudah muncul? Okay. Ya, sudah oke. Baik. Nah, baik. Remaja dan persiapan memasuki dunia kerja, seperti yang tertera di flyernya Mbak Eva. Kenapa sih remaja itu harus siap-siap memasuki dunia kerja? Tentu harus dipersiapkan, karena tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan diri untuk memasuki step kehidupan berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, seorang remaja itu tugas perkembangannya apa sih? Di antaranya adalah mampu menerima keadaan fisiknya, lalu mampu menerima dan memahami peran gender. Ya, jadi dia harus sudah paham saya ini laki-laki, saya ini perempuan, apa fungsi gender saya. Lalu yang ketiga adalah mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Jadi sudah mulai dalam sosialisasi kelompok berkelompok ada bagaimana peran pria dan wanita. Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana ketika dia bekerja. Lalu yang keempat adalah remaja itu tugas perkembangannya mencapai kemandirian emosional.
Jadi dia harus sudah cukup mampu mengontrol emosinya, meskipun ada perubahan hormonal dalam tubuhnya yang spesifik di usia remaja, tapi di tugas perkembangan remaja itu dia sudah harus mampu mencapai kemandirian emosional. Tidak lagi tergantung ketika kalau anak sekarang itu aku lagi bete gitu ya, aku lagi up and down nih mentalnya. Kalau masih SD kan bisa lari ke ibu terus minta dipeluk, minta dibelai-belai ya. Nah, kalau remaja dia harus sudah mampu mengatasi sendiri secara bertahap. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual dalam peran sebagai anggota masyarakat. Nah, ini sudah menjadi lebih luas dia mengembangkan konsep dan keterampilan intelektualnya. Lalu apa kaitannya nih dengan dunia kerja? Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia kerja, syarat seorang pekerja adalah terkait dengan kemampuan fisik atau bahwa seorang remaja sudah harus mampu menerima keadaan fisiknya, ketika dunia kerja nanti, ketika dia sudah bekerja, itu seorang pekerja itu dituntut untuk memiliki kesehatan fisik yang prima. Itu. Jadi kalau remaja ini tidak belajar untuk lebih sehat, menerima keadaan fisiknya dan membuat fisiknya menjadi lebih prima, dia akan tidak siap memasuki dunia kerja. Karena ketika seseorang bekerja, dia dituntut untuk memiliki kesehatan fisik terkait kedisiplinan kehadiran dan tuntutan kerja. Lalu kedua, syarat seorang pekerja adalah mampu bekerja pada pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Contoh, ini terkait dengan mampu menerima dan memahami peran gender ya, pria dan wanita. Apa sih kaitannya dengan dunia kerja? Nah, teman-teman tahu ketika bekerja itu tentu ada kelompok-kelompok pekerjaan yang sesuai dengan masculinity dan femininitas. Contohnya seperti driver. Kalau dulu kan driver itu laki-laki, tapi kalau sekarang ada supir taksi perempuan kan ya. Jadi sudah tidak tergantung kepada gender lagi. Nah, ketika kita bekerja di perusahaan, di mana perusahaan itu contohnya misalnya perusahaan minyak gitu ya. Nah, tentu yang dikirim ke offshore, ke lapangan, ke tengah laut itu adalah para pria, bukan pekerja-pekerja wanitanya. Lalu misalnya kalau pekerjaan itu di kontraktor, seperti di perusahaan saya Podomoro, itu yang kerja di kontraktor membangun gedung itu pasti adalah para prianya, meskipun ada teknik sipil yang perempuan. Nah, dalam hal ini pasti biasanya akan lebih diprioritaskan untuk mereka pria yang memiliki tentunya fisiknya ya, fisiknya jauh lebih mumpuni. Bukan berarti wanita itu lemah, tapi tantangan pekerjaannya lebih sesuai untuk mereka para pria. Nah, disinilah makanya kaitannya antara tugas perkembangan seorang remaja dalam mampu menerima dan memahami peran gendernya. Kemudian yang keempat, syarat seorang pekerja dia juga harus mampu berinteraksi secara bertanggung jawab. Jadi kalau sudah masuk ke pekerjaan, ke dunia kerja, dia punya teman laki-laki, dia punya teman perempuan, nggak bisa tuh seperti di sekolahan, main asal rangkul, main tidak ada keterbatasan dalam berinteraksi. Ini kaitannya dengan mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Lalu yang kelima adalah mampu mengelola stres yang penyebabnya multifaktor kalau di kantor tuh teman-teman. Di kantor itu banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang bisa mudah tercetus stresnya atau stresornya macam-macam. Entah itu dari teman, dari jenis pekerjaan sendiri. Nah, ketika seorang remaja tidak dipersiapkan bagaimana dia mengelola emosinya, tentunya dia belum siap untuk memasuki dunia kerja. Lalu yang terakhir adalah seorang pekerja itu harus mampu menyelesaikan masalah sesuai peranannya di perusahaan. Gitu. Jadi apa sih dia sebagai apa? Oh, dia sebagai kepala proyek, dia harus mampu menyelesaikan apa yang muncul problem-problem di proyek sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ini terkait dengan tugas perkembangan remaja dalam hal mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual dalam peran sebagai anggota masyarakat. Nah, berikutnya, nih, ini di sini teman-teman lihat ya, berarti ada dunia kerja, lalu ada remaja. Nah, saya mau tahu nih, kita chat sebentar, buka chat room, Mbak Eva.
Kalau Oke. begitu, apa yang harus disiapkan oleh remaja nih? Kebetulan saya nggak bisa lihat chatroomnya ya Mbak ya. Oke. Iya. Apa yang harus disiapkan oleh Siapkan oleh remaja? remaja. Maksudnya untuk memasuki dunia kerja gitu Iya, ya, Mbak? untuk masuk ke dunia kerja. Apa pendapat dari teman-teman nih? Oke, Seorang kita remaja itu lihat ya. harus apa nih? Ya, apa sih Nah, yang harus disiapkan nih seorang remaja untuk masuk ke dunia kerja? Tentunya remaja ah, itu harus sudah lulus sekolah dulu ya, Mbak. iya betul. Heeh, tapi kan masih jauh ya untuk Betul, betul. dia kalau dia mau kuliah, Mas. Tapi dia harus mempersiapkan apa nih terkait tadi Oke. dengan syarat-syarat seorang pekerja yang saya sampaikan. Nih Mbak Oh, udah ada banyak soft masuk nih. skill. Ada Oh, Ando banyak. bakat dan keterampilan, soft skill dan hard skill Betul, dari Devina, betul, Wijoyo modal katanya Mbak. betul, Ada modal, Pak Imam disiplin, rajin dan betul. Wah, inisiatif. betul semua ini, Mbak. Dari Niat Alda mental, niat mental kesiapan. Wah, betul pinter-pinter semua. nih. Pinter-pinter semua. Berarti sudah paham semua nih, Mbak. Kayaknya nih audiennya Mbak Eva. Oke. Nah, Oke. kita lihat selanjutnya. Kita lihat ini, ada gambar ini. Coba, apa coba pandangan teman-teman mengenai ini? Ini ada seorang pekerja, dia terlambat, ya. Kemudian ini ada lagi. Tuh, lagi ngapain nih? Makan berantakan di atas meja kerjanya ya, Mbak. Kemudian yang satu lagi, nih, main HP. Main HP, orang-orang kerja dia main HP. Nah, ini malah ngantuk. Nah, ini ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Jadi, teman-teman, ketika kita itu sudah masuk ke dunia kerja, kita harus siap. Siap apa? Siap mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Sama seperti kita masuk ke dunia sekolah, SMA, sekolah ada aturan. Kita harus ikutin aturannya, masuk jam berapa, masuk kelas jam berapa, kemudian istirahat hanya berapa menit kita masuk lagi, kemudian kita pulang tidak boleh berlama-lama di sekolah, kemudian ada mengumpulkan tugas dan sebagainya. Sama, di dunia kerja juga ada sebuah kedisiplinan yang harus diterapkan. Nah, saya memberikan contoh ini, maksudnya adalah ketika seorang remaja tidak mempersiapkan dirinya, tadi ya baik secara mental, fisik, kemudian hard skill, soft skill, dan sebagainya, ini biasa terjadi seperti ini di lingkungan kerja. Jadi saya selama bekerja di beberapa perusahaan, itu sering sekali Mbak Eva dan teman-teman menemui anak-anak yang baru masuk kantor itu ya, pekerja baru ya, yang baru lulus terus kerja, itu belum mampu menyesuaikan dengan, apa ya, jam masuk. Jadi mereka sering telat, kadang-kadang telatnya 10 menit, kadang-kadang telatnya 15 menit, kemudian di jam istirahat mereka makan tapi di dalam meja kerja, kemudian ada yang mengantuk dan sebagainya. Kalau sekarang ini kayaknya ini tantangannya para senior, para manajer di perusahaan adalah mencegah karyawannya untuk tidak bermain HP. Itu susah. HP itu di mana-mana pasti dipegang. Nah, itu akan menjadi tantangan. Padahal kita kalau bekerja itu harus fokus. Fokus apa yang kita kerjakan, kita tidak boleh terdistraksi kepada HP, kemudian di HP itu kan ada TikTok. Nah, itu di jam kerja kalau memang peraturannya tidak membolehkan, ya kita tidak boleh untuk pegang HP. Tapi teman-teman jangan takut. Sekarang itu ada sistem kan working from anywhere ya Mbak ya. Udah bukan WFH lagi ya atau WFO tapi WFA, working from anywhere. Nah, itu tuh. Jadi kelihatannya ini tuntutan atau keleluasaan seseorang dalam bekerja itu udah mulai bergeser. Kalau dulu zamannya saya, zamannya kita ini jam kerja itu harus tepat waktu, nggak bisa itu telat sedikit terus nggak di depan komputer atau tidak di meja kerja itu sudah ditegur sama atasan. Tapi kalau sekarang selama pekerjaan kalian itu selesai tepat waktu dan sesuai dengan arahan atasan itu bisa diterima. Tapi kembali lagi teman-teman harus tahu apa sih tuntutan atau apa budaya dari perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki budaya kerja yang berbeda-beda. Kalau perusahaan startup company itu biasanya mereka lebih leluasa seperti
Grab ya, perusahaan Grab atau Gojek itu mereka cukup leluasa dan cukup membebaskan asalkan laporan kerjanya atau tuntutan tugasnya selesai tepat waktu dan sesuai dengan yang dituntut. Nah, terus apa dong yang dibutuhkan ini ya dari supaya ini tidak terjadi pada anak-anak yang baru masuk bekerja? Nah, ini ada yang namanya etika kerja. Lu nggak ada etikanya gitu kan ya. Kalau kita kadang, apa sih etika itu? Etika kerja adalah sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang atau suatu golongan atau suatu bangsa. Ini definisi dari Ernawan. Kemudian ada lagi definisi kedua, tingkah laku terhadap kerja yang dipandang dengan sikap positif, yaitu sebagai suatu keyakinan yang menganggap bahwa kerja itu adalah penting. Tuh. Jadi etika ini diterapkan ke dalam dunia kerja. Sebuah sikap, pandangan, kebiasaan, dan ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja. Nah, berikutnya ini adalah contoh ya teman-teman, contoh workplace ethics ya dalam sebuah perusahaan. Saya hanya memberikan gambaran aja. Kalau nanti teman-teman masuk ke perusahaan itu nanti ada nih yang namanya tata tertib kehadiran, terus karakter building dari karyawannya, teamwork-nya seperti apa, attitude, kemudian produktivitasnya diukur seperti apa, organizational skills, communication, kemudian penampilan, respect each other, dan cooperation. Ini setiap perusahaan berbeda-beda. Workplace ethics yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, terus gimana dong, Bu? Saya kan masih lama masuk ke dunia kerja. Di sini mungkin ada yang masih kelas 2 SMA, berarti kalau dia kuliah masih 4-5 tahun lagi. Apa yang harus saya persiapkan? Apa yang bisa dibantu oleh orang tua terhadap remajanya? Nah, ini ada beberapa tips ya, sangat sederhana melatih atau membangun etika kerja di rumah. Gampang banget, gampang sekali. Ini sudah saya terapkan ke anak-anak saya sendiri, tapi memang nggak gampang, Mbak Eva dan teman-teman yang katanya sekarang generasi Z, Y gitu ya, memang harus punya pendekatan tersendiri dalam hal bagaimana kita memberikan instruksi, bagaimana memberikan kedisiplinan. Nah, ini hal-hal yang simpel aja saya sampaikan di sini. Melatih work ethics dimulai dengan menerima dan menyelesaikan tugas sehari-hari yang simpel, seperti membersihkan kamar sendiri, membantu membersihkan meja makan dan mencuci piring, membereskan rumah, meletakkan pakaian bekas di keranjang laundry. Ini ada loh yang sampai kuliah itu dia masih baju bekas pakainya itu masih berantakan di kamar. Ayo siapa di sini ngacung yang masih seperti itu? Kemudian membeli kebutuhan dapur di minimarket, ini adalah tugas di rumah yang sederhana yang bisa kita latih bersama, seperti membersihkan kamar mandi, kamar sendiri. Kan ada pembantu. Nah, inilah memang ketika sebuah keluarga atau zaman ya di mana pembantu itu sangat menjadi peran yang sangat utama di sebuah rumah. Kita sebagai orang tua juga harus pandai-pandai memberikan porsi, mana yang porsinya asisten rumah tangga, mana yang porsinya anak-anak kita. Kadang-kadang begini, Bapak Ibu, ketika anak itu masih TK, kan semua pasti perlu dibantu ya, memakaikan baju, terus membereskan kamarnya. Lalu dia SMP SD masih dibantu. Bahkan ada yang punya babysitter sampai SD lulus baru babysitternya lepas gitu. Padahal seorang anak ketika dia sudah SD ada tuh tugas perkembangan kemandiriannya sendiri. Dia harus sudah bisa membereskan buku-bukunya, dia harus sudah bisa makan di meja makan dan mengambil lauk sendiri, termasuk membereskan kamarnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Terus sampai dia ke usia remaja. Nah, kalau ini tidak dibiasakan, artinya semua tanggung jawab pribadi itu diberikan kepada asisten rumah tangga, inilah yang akan terjadi. Ketika si remaja itu sudah harus mempersiapkan diri memasuki dunia kerja,
dia akan mengalami sebuah kesulitan menyesuaikan dengan aturan-aturan kerja. Kelihatan Bapak Ibu, pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan, kalau anak itu dikasih tugas, itu pasti nggak tuntas. Tapi kalau anaknya dengan latar belakang keluarga yang berbeda, tentu saya nggak bisa menjelaskan, oh ini anak orang kaya atau ini anak tidak mampu, tidak. Atau ini anak daerah lebih mandiri, anak kota Jakarta enggak, manja, tidak. Tapi kembali kepada kebiasaan di lingkungan keluarganya masing-masing. Jadi ada yang mau makan aja dia harus nyuruh office boy beli. Padahal dia tinggal turun aja ke bawah, cari ke kantin, makan. Tapi ini tidak harus office boy. Nah, jadi seperti ini Bapak, Ibu, dan teman-teman, adik-adik, latihlah diri kita sendiri untuk membangun work ethics. Ya, seperti ini. Contoh-contoh sederhananya membersihkan kamar sendiri, membantu membersihkan meja, dan sebagainya. Nah, selain work ethics, apalagi sih yang harus dibangun dari seorang remaja? Nah, apalagi ya? Untuk mengetahui itu kita harus tahu kuncinya supaya bisa berhasil di awal karir. Ini kita sudah masuk ke dalam, saya akan menjelaskan mengenai dunia kerja itu sendiri apa sih yang dituntut ya. Kalau tadi kan lebih kepada di lingkungan rumah apa yang harus disiapkan seperti itu. Pembahasannya tidak detail mengenai apa yang harus dilakukan di rumah. Tentunya Mbak Eva dan teman-teman dari psikologi anak remaja atau psikologi perkembangan sudah sering membahasnya ya Mbak Eva ya. Iya, betul, Jadi Mbak. nanti biar nggak redundant, saya akan lebih fokus kepada kaitannya dengan kunci keberhasilan seorang karyawan atau pekerja di awal karirnya. Nah, dari situ kita bisa bercermin. Oh, berarti kalau seorang karyawan baru masuk itu setahun itu di awal karir dia apa yang harus dia lakukan? Lalu kita refleksi kepada diri sendiri. Oh, berarti saya harus apa yang harus saya siapkan nih? Pertama, nah syarat untuk berhasil. Jadi nanti saya akan memberikan gambaran yang biru atas ini adalah syarat untuk berhasil di awal karir. Ya, jadi nanti yang bagian biru ini adalah dunia kerja di awal karir apa yang harus dia lakukan. Nah, yang kuning ini apa sih yang harus dilakukan remaja terhadap ini, gitu ya, terhadap syarat ini. Kita contoh. Nah, kalau di dunia kerja, ketika memasuki tahun pertama kerja dia sebagai karyawan baru, itu seorang karyawan itu harus tahu goalnya. Dia harus memahami hal penting untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi dia 3 tahun ke depan tuh mau jadi apa? Mau jadi supervisor. 5 tahun ke depan dia mau jadi apa? Mau jadi manajer. Oke, saya nggak mau kerja di kantoran. Saya maunya buka usaha sendiri. Oke, kamu buka usaha sendiri, mau balik modal berapa tahun? Kan ada hitung-hitungannya ya. Kemudian, oh 5 tahun atau 10 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5-10 tahun itu apa yang saya mau buka cabang tapi franchise. Terus saya nanti nyari investor dan sebagainya. Nah, itu harus dalam dunia kerja itu kita harus tahu dulu goalnya apa. Sebab kalau tidak, itu akan jadi loncat-loncat. Yang istilahnya tuh kutu loncat. Setahun kerja di sini, ntar dia keluar nggak betah pindah lagi. Nah, itu dia tidak tahu sebetulnya apa yang menjadi tujuan karirnya. Lalu apa sih yang harus dilakukan atau disiapkan oleh seorang remaja terkait dengan knowing your goal. Nah, mulai dari sekarang teman-teman remaja nih jangan malas membangun keinginan, ya. Kadang aduh nggak tahu deh aku mau jadi apa nih ke depannya gitu. Jangan. Kita harus mulai membangun keinginan. Saya mau jadi apa ya? Lulus SMA mau kuliah lagi bidang apa ya? Nah, itu keinginan itu harus dibangun dan ditumbuhkan, dipupuk. Jangan takut atau jangan malas untuk membangun sebuah keinginan. Lalu membiasakan diri dengan target dan berusaha untuk memenuhinya. Tadi karena ini dalam pekerjaan nanti harus ada goal yang ditetapkan oleh si pekerja itu sendiri karirnya mau seperti apa. Jadi remaja harus mempersiapkan diri, jangan malas membangun keinginan dan membiasakan diri dengan target dan berusaha untuk memenuhinya. Lalu yang kedua,
setelah dia menentukan targetnya ke depan itu apa, dia harus selalu siap si pekerja ini untuk bekerja. Apa sih yang harus disiapkan? Be ready to work. Ketika seseorang itu memasuki dunia kerja, dia harus disiplin, dia harus tepat waktu, dia harus asertif, artinya bisa menyampaikan pendapat, dan yang paling penting ini, memperhatikan penampilan. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu ada yang nggak memperhatikan penampilan loh, Bapak Ibu. Padahal dia penampilannya itu sangat dibutuhkan ketika dia sudah masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, tinggalkan kebiasaan buruk. Hilangkan last minute habit. Nah, apa coba nih last minute habit, Mbak Eva? Saya mau teman-teman audiens di sini, apa sih contoh nih last minute habit yang kita suka lakukan atau yang anak-anak kita suka lakukan? Yuk kita open chat. Boleh dituliskan lagi di Nah, kolom chat berarti ya Mbak ya, ya. dituliskan di kolom Iya, chat, ini Bapak kebetulan Ibu. sepertinya banyak nih teman-teman remaja Main muda HP. nih. Betul, main handphone. Nah, yang last minute gitu ya. Yang last minute tuh kayak misalnya ngumpulin tugas sekolah, Betul. Ulangan, dikasih ulangan ulangan biasanya apa? belajarnya dipepetin mau ulangan gitu ya. Nah, dipepetin mau ulangan, itu last minute namanya ya, last minute habit. Apalagi kira-kira? Boleh, siapa lagi yang mau tulis di kolom chat? Ayo, teman-teman remaja nih. Tadi saya lihat banyak SMK Mm-mm. nih, dari SMK. Mm-mm. Ayo, Jangan takut untuk nggak dicatat kok, nggak akan dicatat dilaporin kebiasaan juga. buruknya ya. Betul, Tapi betul. memang ini kan problema remaja ya, Mbak Eva dan Bapak Ibu dan Betul. teman-teman. Tadi sesuai dengan tugas perkembangan remaja, dia kan harus memiliki kemandirian, termasuk kemandirian untuk apa? Untuk memenuhi targetnya. Disiplin itu target patuh terhadap peraturan. Kemudian tepat waktu tuh patuh terhadap waktu. Asertif itu adalah dia harus mampu menyampaikan pendapat apa adanya. Ini menunjukkan bahwa seorang karyawan itu atau pekerja di tahun pertama dia harus siap untuk bekerja. Jadi si remaja ini dia harus mulai dari sekarang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Bangun siang, kalau mau sekolah harus berangkat jam 7, dia baru bangun jam 6:50 gitu ya. Jadi mandinya mandi-mandi kucing mungkin seperti itu. Terus harus membiasakan memenuhi daily small target. Misalnya, saya kok nilai PPKN atau nilai sekarang kan nggak ada biologi kimia ya Bu Eva ya, adanya IPA. Saya IPA kok nilai IPS, IPA-nya betul. selalu 7,5 ya. Saya harus punya target untuk ulangan yang sekarang nilainya lebih dari itu. Nah, itu adalah daily small target. Jangan takut untuk belajar menentukan target yang sekecil apapun. Ketika kita sudah terbiasa membuat target kecil-kecil, lalu nanti menengah, lalu nanti bisa lebih jangka panjang. Nah, lalu yang ketiga apa yang dibutuhkan? Oh, ini ada satu lagi, jangan cuek. Dorong diri kita sendiri untuk menyampaikan pendapat. Kan ada yang ditanya sama gurunya, ditanya sama temannya pendapat menurut lo apaan? Nggak tahu deh gitu. Seperti nggak ada intention atau nggak ada minat untuk menyampaikan pendapat. Nah, kalau dalam dunia kerja itu harus ketika seorang atasan itu bertanya kepada anak buahnya ya, kalau kalian sudah masuk ke dunia kerja harus bisa menjawab. Nggak bisa tuh bilang lagi nggak konsen Pak gitu, atau lagi ini nih, lagi ngeblank gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi kita dari mulai sekarang itu kita nggak boleh ketika kita diminta pendapat, sampaikanlah pendapat kita. Lalu mulailah memperhatikan penampilan. Nah, tuh yang senang penampilannya berantakan ya. Terus mungkin masuk kamar mandi sehari sekali. Terus pakaiannya udah jeansnya atau celananya udah berapa minggu nggak dicuci. Nah, itu ketika kalian masih memiliki kebiasaan itu akan kebawa nanti kalau udah kerja gitu. Jadi harus mulai dari saat sekarang. Lalu yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah entusias. Jadi kita harus antusias
kalau seorang pekerja itu dia harus antusias, dia harus selalu berpikir go to the extra miles. Jadi dia kalau saya bilang di sini ya, nah seperti ini, dia harus punya cita-cita terus bertumbuh ke atas, melebihi dari yang rata-rata orang. Caranya gimana? Caranya mengajukan diri untuk terus membantu ketika di lingkungan kantor, terus datang awal dan pulang telat. Bukan datang telat, pulangnya lebih awal gitu. Nah, ini menjadi persyaratan atau menjadi tuntutan di dunia kerja. Kalau kita antusias, tentunya kita akan diperhitungkan oleh perusahaan untuk ke karir yang berikutnya. Terus apa dong yang harus disiapkan oleh seorang remaja mulai sekarang? Nih, ya, jangan julid kalau ngelihat teman yang aktif di OSIS. Kenapa? Karena dia nggak punya antusiasme untuk berkegiatan, untuk memiliki impian yang melebihi dari teman-temannya. Nah, sementara teman-temannya yang aktif di OSIS atau di ekskul mungkin dia punya impian-impian tertentu. Nah, ini kita nggak boleh nih julid dengan teman-teman yang aktif di OSIS. Terus jangan menganggap ambisi adalah hal negatif. Nah, saya sering menemui itu anak-anak di usia remaja itu kalau, aduh lo terlalu ambisius deh gitu ya. Itu bukan sesuatu yang negatif teman-teman. Justru kalau kita melatih diri sendiri untuk memiliki ambisi, keinginan, ambisi target yang lebih tinggi, keinginan untuk menjadi lebih baik, ambisi untuk menjadi sesuatu apa, itu bukan sesuatu yang negatif. Justru itu kita harus pupuk dan sehingga ketika kita nanti bekerja, kita akan bisa menjadi pekerja yang be enthusiast, di mana ini adalah syarat ketiga untuk bisa sukses di awal karirnya seorang karyawan. Nah, ya, terus yang ketiga, mulai dari sekarang jangan menganggap teman yang banyak tanya atau kritis di kelas itu sok tahu atau cari perhatian. Justru kita harus mengikuti, belajar untuk kritis, belajar untuk mengungkapkan pendapat gitu. Nah, kira-kira sampai di sini kita mau buka pertanyaan atau lanjut, Mbak Eva? Oke, ini saya baru mau ngingetin nih. Sepertinya sudah 1 menit lagi ke 30 menit nih, Mbak. Oke, saya ini aja ya, saya ini aja cepat aja. Yang keempat ada fleksibel. Syarat bekerja untuk sukses di tahun pertama pekerjaan itu dia harus bisa fleksibel. Sehingga seorang remaja itu harus mulai dari sekarang aktif berorganisasi. Jangan dianggap organisasi itu hanya untuk anak-anak yang ambisius atau apa, tidak. Justru dengan berorganisasi kalian nanti akan bisa menjadi pekerja yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan persoalan yang bervariasi. Kemudian yang kelima adalah nah, be trust toward mentor ya. Jadi kita harus di dunia kerja itu kita harus punya mentor. Kalau enggak kita belajar sendiri, jatuh bangun sendiri, adik-adik. Terus gimana dong sekarang? Percayalah menjadikan kakakmu sebagai mentor, ya. Jadi jangan tuh dinasihatin sama kakaknya begini-begini terus masuk kuping kiri, kuping kanan. Nanti di dunia kerja teman-teman akan menghadapi mentor-mentor yang kalian harus ikutin, kalian harus belajar dengan mereka karena kalau tidak susah tuh untuk mendapatkan fast track karir ya, karir yang fast track karena kita harus punya mentor, punya orang yang bisa di mana kita belajar. Nah, yang terakhir adalah mengenai persyaratan di dunia pekerjaan. Tentunya ini di sini di ruangan ini ada nih pakarnya growth mindset Ibu Delima. Jadi ya. ada growth mindset dan fixed mindset ya. Nanti ini teman-teman bisa lihat sendiri nanti di YouTube. Kita harus mengarah terus kepada mindset yang growing, mindset yang bertumbuh, pola berpikir bertumbuh. Ini kita kemarin tanggal 28 sudah mengadakan webinar mengenai growth mindset. Ya, nanti teman-teman bisa baca apa bedanya growth dan fixed mindset. Nah, ini saya pesanan dari Mbak Eva, tahapan proses rekrutmen. Kalau tadi kan persiapan ini ya, persiapan diri ya, enthusiasm, kedisiplinan dan sebagainya. Nah, ini
Terus saya perlu membekali pengetahuan kepada teman-teman di sini semua yang masih sekolah SMA ya, para guru-guru mungkin sudah paham mungkin ya. Tahapan proses rekrutmen karyawan di perusahaan itu seperti apa sih? Nah, kalau kalian melamar kerja, nanti nyarinya itu pasti di job portal. Yang biru ini adalah tahapan yang dilakukan oleh HRD. Jadi HRD itu memposting dulu lokernya di job portal. Lalu pelamar mencari pekerjaan yang cocok di job portal. Kemudian kedua, seleksi. Human Resource menseleksi dengan metode tes. Ada tes teknis, ada psikotes. Nah, ada di sini nih. Saya sebetulnya mau menjelaskan Bu jenis-jenis psikotes, tapi mungkin nantinya di lain waktu. Di sini juga saya ada teman yang kebetulan ahlinya INADIS. INADIS itu adalah sebuah tes yang sangat baik untuk persiapan diri seorang remaja memasuki dunia kerja. Karena di situ ada profiling kesiapan kerjanya, Bu. Nah, pelamar ini tes kita nggak boleh hindari. Kita tidak bisa hindari, teman-teman. Mau latihan silahkan. Banyak sekali sekarang itu latihan-latihan psikotes. Tapi tetap harus jujur ketika menjalani psikotes menjadi karyawan. Tidak boleh nyontek, tidak boleh faking good. Kemudian yang ketiga adalah seleksi lewat wawancara. Setelah lulus tes, lalu wawancara. Nah, di sini pelamar mengikuti wawancara. Jadi kalian setelah melamar, terus lolos seleksi surat lamaran, kemudian tes psikotes, kemudian wawancara, dan yang keempat adalah perusahaan akan mengirim pemberitahuan kepada karyawan yang lolos ya, yang lolos tadi tes, kemudian yang lolos wawancara. Lalu teman-teman sebagai pelamar akan menerima surat pemberitahuan dari perusahaan. Selamat, Anda sudah lulus menjadi customer service misalnya. Mulai bekerja tanggal 1 Juni dengan status sebagai karyawan masa percobaan, seperti itu. Lalu ketika setelah menerima surat pemberitahuan lolos, tahap berikutnya adalah negosiasi gaji. Nah, ini penting, kita harus tahu teknik-teknik negosiasi gaji. Ini ada ininya sendiri, Mbak Eva. Ada tekniknya sendiri nih, gimana kita bernegosiasi gaji dengan HRD. Jadi jangan terlalu manut, tapi juga jangan terlalu pasang harga tinggi. HRD itu paling apa ya, bukan anti. Hati-hati dengan memasang gaji yang tinggi gitu, meskipun teman kita dengan posisi yang sama dibayar lebih tinggi, tapi kita harus tahu perusahaannya, kita harus survei dulu. Perusahaan sejenis ini standar gaji staf itu berapa sih? Standar gaji seorang sarjana S1 itu berapa sih? Kita harus survei supaya nanti ketika dinegosiasi gaji kita menyebutkan gaji yang taraf rata-rata. Lalu perusahaan akan melakukan cek referensi. Ya, ada cek referensi ini, ada yang di nomor sebelum negosiasi, ada yang setelah negosiasi gaji. Cek referensi ini biasanya dilakukan untuk level manajer, teman-teman, Bapak Ibu, terutama untuk posisi-posisi yang rahasia dan krusial ya, seperti bagian keuangan ya, untuk supervisor atau manajer keuangan, atau bidang IT, atau mungkin untuk level yang lebih tinggi. Jadi mencek kepada perusahaan sebelumnya di mana si karyawan itu bekerja. Udah deh masuk induction program. Induction program itu memperkenalkan budaya perusahaan, teman kerjanya, tanggung jawab pekerjaan, dan sebagainya. Si karyawan atau si pelamar tadi sudah menjadi karyawan baru dan menjalani induction program. Seperti itu. Nah, sampai kita ke diskusi, Mbak Eva. Oke, Mbak. Ini ternyata ini ya, mungkin untuk teman-teman adik-adik yang remaja, wah ini susah nggak sih, nanti itu akan muncul di sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, Pak, katanya ada program yang mau mengajak nih teman-teman remaja. Oh iya, boleh iya, dong iya. sharing Boleh. dong, Mbak. Saya cari Sampai dulu lupa. ya, tapi saya tadi lupa buka. Oke, nggak apa-apa. Diajak ngobrol sambil. dulu. Iya, betul, nggak apa-apa. Nah, ini silakan untuk peserta yang sudah hadir, boleh disiapkan pertanyaannya, silakan dituliskan di kolom chat, biar nanti saya bacakan. Boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau siapkan pertanyaan, mau bertanya langsung sama expertnya nanti, boleh silakan open mic. Ya, disiapkan dulu pertanyaannya. Oke, bagi yang baru bergabung, karena tadi banyak yang baru bergabung, saya mengajak Ibu dan Bapak, ayo monggo silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena banyak tema-tema seminar yang bagus terkait anak dan remaja.
Dan ini rutin diadakan seminarnya, juga gratis. Kalau tidak bisa hadir, boleh monggo silakan akses semua rekaman seminar atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, follow Instagramnya atau silakan like dan subscribe YouTube Atensi Anak Remaja. Tadi saya lihat ini banyak sekali ya dari SMK, kayaknya janjian ya. Kayaknya janjian ketemuan di seminar atensi nih. Oh ya. Banyak, iya nih ada SMKN 1 Jambu. Banyak banget ini. Nah, alhamdulillah, nanti makin banyak lagi yang diajak ya untuk gabung di seminar Ya, atensi sebentar ini. Mbak, saya. Boleh, monggo. Karena ada beberapa file, ada yang flyer, kemudian ada yang Gak sebentar, apa-apa. ups. Gak apa-apa, tenang aja Mbak, pelan-pelan aja. Ya. Tadi Gitu. lupa ya disiapkan sebelumnya. Ngobrol Saya dulu pikir, tadi kita. iya betul. Saya pikir sudah tinggal diklik. Jadi teman-teman, nanti tanggal 4 Juni kita akan ada webinar mengenai terampil mencari kerja. Seperti ini. Kelihatan Mbak? Sudah. Tapi masih kecil ya? Belum. Oh, sorry. Mbak mungkin nggak lupa di share sound tadi, biar suaranya keluar. Share sound dulu ya. Ya, jadi ditutup dulu share screen-nya, ditutup dulu, terus Mbak klik share screen, terus di kiri bawah tuh ada tulisan share sound. Ketemu tulisan share sound, klik share screen dulu sekali, terus cari tulisan share sound. Biasanya di kiri bawah sih kebanyakan komputer. Kiri bawah kecil, share sound. Share screen-nya diklik lalu share dulu kan? Enggak, share screen dulu, terus ada muncul tulisan di kiri bawah tuh share sound. Share sound. Ada? Sebentar, belum ketemu nih. Oh, oke, boleh. Nggak apa-apa, tenang aja pelan-pelan. Biasanya ada tuh kecil tulisan share sound. Itu ada yang bertanya tuh Mbak. Boleh. Seperti Oke. apa dan foto apa yang sebaiknya ditampilkan di CV yang oke, gimana nih kita? Nggak apa-apa sambil Mbak mencari tulisan atau Mbak boleh di screenshot kirim ke WA saya untuk cari setelah diklik share screen itu muncul apa aja nih di layar Mbak. Saya kirim pakai WA aja ya. Boleh. Sambil kita menjawab pertanyaan. Iya. Nanti kalau yang mau bertanya langsung boleh ini apa nih raise hand dulu ya. Boleh raise hand dulu. Ini ada dari siapa ini? Dari Ando. Katanya mau bertanya, apa waktu atau hari yang tepat untuk mencari dan melamar pekerjaan? Waduh, waktunya kapan? Katanya harinya. Ya. Waktu dan kapan? Harinya. Jadi kayak nggak ada primbonnya. Betul. Maksudnya hari kerja atau hari libur bisa mungkin ya? Memasukkan ke ini mungkin ya, memasukkan ke yang nomor berapa itu Bu? Yang pertama dari Ando. Apa waktu atau hari yang tepat untuk mencari dan melamar pekerjaan? Ya, bebas saja. Ini kan maksudnya ketika kita memasukkan ya. Jadi sekarang itu kan sistemnya kita mencari pekerjaan di job portal gitu ya, teman-teman. Job portal itu yang tahu seperti Jobstreet. Kalau dulu JobsDB, terus sekarang ada di IG itu banyak sekali. IG lowongan kerja tuh banyak sekali. Itu masukin aja lamarannya. Nah, kalau yang ditanya itu lebih kepada saya, interview itu tepatnya itu atau interview tepatnya itu hari apa ya? Nah, itu tergantung perusahaan memanggil kita. Mau hari apa? Atau mungkin ini yang ditanya ini kali ya. Zaman dulu kan kalau ngelamar bawa ini ya, bawa amplop. Bawa map, Mbak. Bawa map ya kan. Ini enaknya hari apa nih yang baiknya gitu. Jadi kalau sistemnya mau seperti itu door to door, memang sekarang sudah nggak zamannya lagi ya teman-teman di Ando ini. Tapi kalau mau tetap menjalani seperti itu, datanglah di hari kerja, ya di hari kerja berpakaian rapi, kemudian di jam kerja tentunya hari kerja Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat di jam kerja di atas jam 9 paling sore mungkin jam
3 seperti itu. Jadi Di jam jangan kerja ya, memang jam jangan kerja. perusahaannya udah mau tutup ya, karyawannya udah mau siap-siap pulang baru datang nyetor surat lamaran itu. Oke, mudah-mudahan terjawab nih ya Anda. Mbak, saya coba untuk share screen videonya ya Boleh, Mbak ya. boleh ya. Oke, nanti Mbak sedikit cerita apa sih ini sebetulnya. Gitu. Oke, sebentar. Udah muncul belum Mbak? Belum. Oh belum. Oke, sebentar ini pasti hitam nih. Jadi saya harus share sound. Oke. Udah muncul belum? Ya, udah. Udah ya. Mudah-mudahan suaranya keluar. Bisa terdengar? Belum. Oh, belum. Ini memang di sini harusnya di sini ada suaranya ya? Iya. Oh, oke. Padahal tadi share sound-nya sudah. Sebentar, saya tutup dulu. Yuk, kita lanjut ke Mbak lanjutin aja. Kalau begitu kedengaran suaranya, saya berhenti untuk tanya jawab ya. Oke. Ini banyak soalnya yang tanya ini. Betul, betul. Boleh, boleh Mbak, dilanjut. Izin bertanya dari Siti. CV yang baik seperti apa dan foto apa yang sebaiknya ditampilkan di CV? Yang seperti pas foto atau boleh yang tidak terlihat kaku? Terima kasih. Ya, Siti, bagus sekali pertanyaannya. Ini belum muncul ya Mbak suaranya ya? Belum. Oh, Belum oke. muncul. Kenapa ya? Padahal saya udah share sound. Coba saya boleh mau. Ya, CV yang baik itu adalah yang menjelaskan tentang diri kita dari pendidikan, kemudian dari pengalaman kerja kalau yang memang sudah bekerja, kemudian identitas diri. Tapi hati-hati teman-teman, sekarang itu HRD itu senang dengan CV yang ringkas, ya. Jadi nggak usah disebutin dari TK, SD, SMP itu nggak usah. Kalau kita seorang sarjana cukup sebutkan aja sarjananya atau universitasnya dari mana. Lalu foto ya, foto itu yang terlihat tampak muka. Jadi jangan yang miring gitu ya, kayak foto model atau jangan yang selfie. Nah, itu jangan. Kalau yang selfie itu pasti tuh dia udah enggak deh gitu. Meskipun cantik tapi selfie itu bukan peruntukan untuk sebuah CV. Gitu ya, Mbak Siti, semoga menjawab. Kemudian Pak Ali dari SMK N1 Jambu. Sangat menarik paparan materi dari ekspert HRD. Ternyata banyak keluhan pengguna tenaga kerja adalah rendahnya soft skill dan work ethic. Betul, Pak. Maka menjadi bahan bagi dunia pendidikan untuk memberi ruang yang besar terhadap tumbuhnya praktek tersebut. Bukan hanya mengajari hard skill saja. Betul, Pak. Betul sekali. Program kami dengan ILO, HIMSI Jaya dan ILO ini adalah menyasar kepada pembekalan soft skill dan work ethic ya kepada kaum muda. Nah, di antaranya nanti nih yang sedang Ya, coba saya coba ya ditayangkan. Mbak. Saya Ya, coba ya Mbak. silakan. Oke, suaranya tadi sih sudah keluar. Mudah-mudahan ini Nanti kita sudah lanjut keluar. lagi. Sudah muncul belum? Sudah? Oke, kita coba ya. Bismillah. Muncul Ya, suaranya? muncul. Sip. Oke, sip. Ini mungkin di pause dulu Bu, yang ini. Oh, oke. Oh ya, nggak apa-apa Yang nanti ada diulang. flyer tadi ya? Yang ada flyer tadi. Biar saya bisa jelaskan apa. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Okay. Boleh, jadi silakan. Ini Bapak Ibu, para guru, para Bapak dan Ibu guru, orang tua dan adik-adik, tanggal 4 Juni, kita sebentar lagi nih beberapa hari ke depan, itu ILO Indonesia, International Labour Organization bekerja sama dengan HIMSI Jaya, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jakarta akan menyelenggarakan webinar sesi kedua sebagai kelanjutan dari webinar sesi 1 yang sudah terselenggara tanggal 28 Mei, Sabtu lalu. Untuk sesi 1 ini khusus membahas mengenai terampil mencari kerja. Bagaimana membuat CV tadi ya sesuai dengan pertanyaan Siti tuh. Nanti akan dibahas detail itu di tanggal 4. CV yang baik, terus CV yang akan dilirik oleh HRD. Kemudian wawancara, bagaimana supaya lolos wawancara, supaya HRD jatuh hati dengan kita sebagai pelamar gitu. Kadang-kadang teman-teman saya sebagai HRD itu ketika mau wawancara, penampilannya sudah oke, ya. Ketika menjawab pertanyaan juga bagus semua, dijawab dengan lancar. Tapi ketika di akhir interview,
kok hati saya nggak srek. Nah, itu nanti akan dikasih tahu kuncinya. Kenapa ya kok HRD nggak jatuh cinta sama saya? Nah, kita sebagai pelamar akan dikasih tahu trik dan tips bagaimana mengambil hati HRD ketika diwawancara. Dan juga akan diberikan informasi mengenai tadi hari pertama kerja. Seperti yang tadi saya jelaskan, induction program dari perusahaan itu ngapain aja sih? Nah, ini banyak teman-teman yang bingung, emang hari pertama kerja tuh ngapain aja sih gitu ya. Nah, ini akan diberikan pembekalan di sini. Nanti yang berbicara adalah saya sendiri sebagai spesialis di HR dan rekrutmen. Kemudian rekan saya, Pak Marendra, beliau adalah praktisi HRD yang sudah malang melintang di dunia HRD, baik di industri otomotif, kalau sekarang beliau ada di industri jasa. Jadi kami sendiri sebagai secara background teoritisnya, kemudian Pak Marendra nanti sebagai praktisinya. Dan akan dipandu oleh moderator kita, Bang Wirzal. Beliau ini adalah moderator muda yang ilmu coachingnya, konselingnya itu sudah hafal deh dengan dunia anak muda. Nah, jangan lupa registrasi di linknya nanti ada di, mungkin saya akan coba kasih di chat ya Bu ya. Ya, Ibu nanti Sebetulnya dituliskan saya di kolom udah chat. kirim, oh ya nanti saya kirim ke juga. Atau sambil disebutkan aja Mbak, mungkin karena untuk di YouTube nanti mereka kan lebih ke mendengarkan ya. Iya. Biasa ya teman-teman, https:// kemudian garing-garing bit.ly soft skill webinar. Nah, soft skillnya S-nya besar. Kemudian ini akan disiarkan di YouTube. Tapi kalau mendengarkan atau nonton lewat YouTube acara ini nggak dapat sertifikat. Kan sayang ya, nggak dapat sertifikat dan tidak bisa tanya jawab langsung dengan para narasumber. Nah, di dalam webinar hari Sabtu ini juga kita ada itu loh, ada semacam kayak latihan interview, ada di breakout room, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi nanti kita akan dilatih tuh secara online lewat Zoom oleh fasilitator yang punya background psikologi. Nah, coba itu ada belasan fasilitator yang akan membantu teman-teman, adik-adik untuk belajar bagaimana menjawab pertanyaan HRD. Nanti akan dikasih tahu tips-tipsnya. Jadi sangat menarik sekali. Rugi kalau nggak datang nih. Dapat sertifikat dari ILO sama HIMSI, kemudian bisa langsung konsultasi sama psikolog, ya. Dan juga nanti ada hadiah untuk penanya terbaik tentunya. Seperti itu, silahkan Lengkap dilanjut. banget Mbak. Jadi Iya. ini sebetulnya diperuntukkan bagi peserta yang bagaimana Mbak? Kalau masih SMA boleh nggak? Boleh, boleh. Kemarin yang dari SMK banyak sekali, Mbak Eva. Kita ada 300 lebih peserta di webinar 1 mengenai perluas pola pikirmu dari SMK. Tapi juga ada yang dari usia di atas SMA, usia 25 ke Artinya atas, sudah yang lulus ya? mahasiswa, kemudian yang sudah bekerja juga ada. Kita batasin sampai usia 35. Oh, oke. Jadi mulai dari SMA sampai usia 35. Iya, yang sekarang sudah punya karir mungkin supervisor atau ada asisten manajer itu boleh mengikuti seminar ini. Oh ya ampun, ini pasti ini manfaatnya besar sekali untuk adik-adik pastinya nih ya, karena justru mau diperkenalkan secara detail, bahkan ada role play, latihan pula, gitu ya. Latihan. Kapan lagi latihan didampingi fasilitator psikolog? Nah, gitu. biasanya kan kita nonton doang tuh di YouTube. Nah ini datang langsung berinteraksi tanya jawab seperti ini Mbak. Tidak bayar lagi. Oh, ini gratis, Mbak? Gratis. Masya Allah. Diajarin bikin CV. Diajarkan bikin CV, cara menjawab pertanyaan, kemudian tadi bagaimana membuat CV yang bagus, gitu ya. Pokoknya detail deh, lengkap di sini ya, Mbak ya. Saya juga sangat berterima kasih sekali nih karena ILO Indonesia, International Labour Organization, mau mensupport nih kaum muda Indonesia untuk belajar terampil mencari kerja, membantu HIMSI Jaya teman-teman yang tergabung psikologi ada di dalam wadahnya. Gitu. Kalau HIMSI kan saya tahu tuh Himpunan Psikolog Indonesia. Kalau ILO itu sendiri apa Mbak? Boleh cerita sedikit? ILO itu adalah sebuah organisasi internasional
di bawah PBB. Seperti kalau mungkin teman-teman tahu ada UNESCO, ada UNDP, kemudian ada banyak organisasi di bawah PBB ya yang masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk ILO ini namanya juga International Labour Organization. Dia memiliki visi dan misi adalah memastikan hak-hak para pekerja di setiap negara di mana ILO itu ada terlindungi. Jadi kesetaraan hak pekerja, tapi juga bukan berarti haknya saja yang diperhatikan. Kewajiban pekerja juga menjadi tanggung jawabnya ILO. Nah, ILO di setiap negara termasuk di Indonesia itu bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai partnernya. Kemudian dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai pemberi kerja. Begitu. Jadi kalau para pekerja ini misalnya contoh nih, upahnya harusnya kan upah minimum di sebuah daerah sekian juta ya, misalnya 4.500.000 atau ada yang 5. Itu kalau ketika perusahaan itu tidak menerapkan, kan ada jalurnya tuh serikat pekerja ya di setiap perusahaan. Nah, para serikat pekerja yang tergabung ke dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan ada Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dan banyak lagi gabungan serikat pekerja itu di bawah pembinaan ILO. Gitu. Jadi ILO ini nggak hanya sekedar mengangkat harkat hidup para pekerja di Indonesia, tapi juga memastikan bahwa para serikat pekerja ini nggak main asal demo, asal menuntut gitu ya, tapi produktivitas kerja tidak mereka perhatikan gitu, sehingga pemberi kerja pusing, ini nuntut gaji melulu, tapi kok produktivitasnya nggak ada gitu. Nah itu ILO yang memastikan, Mbak. Seperti itu. Oke, aduh ini kapan lagi ya didampingi oleh HIMSI. HIMSI itu di dalamnya semua psikolog ada di HIMSI. Kemudian didampingi ILO juga. Jadi ini adik-adik, ayo ya teman-teman, ayo ikut ini. Jangan sampai begini Mbak, jangan sampai nanti udah selesai sekolah, melamar dulu, gagal berkali-kali, baru bingung. Aku harus nanya kemana ini ya? Iya, gitu. Betul. Jadi ayo persiapkan diri kalian dari sekarang, mumpung ada webinar gratis pula gitu ya, dapat sertifikat pula, dapat dari lembaga internasional, betul, dapat ilmu pula, didampingi fasilitator psikolog pula, ada latihan, udah paket lengkap ini. Mudah-mudahan ini banyak adik-adik yang berminat dan ayo langsung terakhir pendaftaran kapan, Mbak? Pendaftaran terus dibuka sampai kami akan lihat Mbak Eva. Kalau misalnya membludak sampai kalau sekarang sih sudah ada 370 pendaftar ya. Cukup banyak. Itu seluruh Indonesia ya, Mbak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Udah ada tuh pendaftar dari Aceh. Kemudian di sini juga ada Mbak teman saya dari Aceh, saya ajak tuh. Halo. Pak Said Mirza. Nggak tahu masih ada nggak beliau Pak Said Mirza dari segala daerah saya ajak dari Pekalongan. Jadi mungkin kita akan evaluasi kalau hari Jumat pesertanya itu sudah sangat banyak sekali, sehingga nanti akan mengganggu efektivitas dari pelaksanaan webinar, kita akan tutup hari Jumat malam. Oke. Jadi ini masih ada kesempatan nih, ayo teman-teman, ayo teman-teman jangan nunggu ditutup dulu baru nanti menyesal. Mumpung masih ada hari ini sore malam dan besok, ayo jangan nunggu hari Jumat. Ini sebetulnya di flyer ini ada ya registration. Boleh di screenshot aja deh kalau mau yang di screenshot, monggo. Ini ada nih registrasi gratis, HTTPS-nya ada, walaupun kecil. Tapi kalau di screenshot kan bisa digedein maksud nanti saya. Nanti ada Mbak di slide terakhir dari Oke, nanti saya pause lagi berarti ya. Oke, kalau gitu ini dilanjutkan dulu ininya ya, videonya kita lihat lagi ya. Mbak, saya ingatkan ini sudah 1 jam lebih, is it okay? Is it okay? Oke. Ya, baik. Sebentar saya selesaikan videonya. Nah,
ini ya Mbak. Dari Nurul. Iya, betul. Ya, jadi saya coba di pause. Ayo di screenshot mumpung gede tulisannya tadi kecil banget. Ya, tadi kecil banget. Tuh. Ayo. Ini hari Sabtu ya? Hari Sabtu ini kan, Hari Mbak? Sabtu sore. Betul, hari Sabtu Sabtu ini. sore. Ayo, Jam pokoknya. setengah 4 sampai ya? jam setengah 6. Oke, ayo nanti akan ketemu teman-teman mungkin yang seumuran, yang seangkatan dari seluruh Indonesia. Nah, itulah sebetulnya teman-teman pesaing kalian di dunia kerja sebetulnya. Ya, betul. Jadi sama-sama belajar. Makin banyak. Betul, dan ini loh teman-teman, membuat CV itu bukan sesuatu yang mudah, tidak seperti membuat karangan di sekolah. Jadi ada tipsnya, ada triknya yang nanti akan diajarkan pastinya di webinar ini ya Mbak. Ini kalau kemarin nggak ikut sesi pertama, boleh ikut sesi kedua ini ya? Boleh. Yang sesi pertama malah nungguin tuh Mbak, dia ada di WhatsApp grup. Oh ya, nanti ketika teman-teman masuk ke Google Form pendaftaran, itu nanti akan ada paling terakhir itu halaman terakhir, klik WA Group. Nah, harus sebaiknya masuk di situ, gitu ya. Sementara kok nggak berat-beratin, supaya informasi-informasi lebih lanjut mengenai webinar tanggal 4 ini kalian bisa dapatkan langsung dari panitianya, gitu. Dan linknya juga mungkin di situ nanti ya. Bisa. Ini ada pertanyaan mengenai minat dan bakat. Ini masih mau diselesaikan videonya Mbak? Oke. Jadi tadi saya mengingatkan juga ke Mbak Indah sebelum submit Google Form pendaftaran, sebelum disubmit nih, tolong diklik dulu link WhatsApp grupnya. Biasanya kalau dari submit kan nggak ketemu tuh link WhatsApp. Jadi klik dulu link WhatsApp, baru submit ya. Dan ini cari IG-nya Himsi Jaya. IG namanya apa Mbak? Himsi Jaya memang. Himsi Jakarta. Ntar saya iniin ke ini di kolom chat ya Mbak. Iya. Oke, kita selesaikan dulu videonya ya. Oke, sudah habis sepertinya ya. Iya, betul. Ya, baik. Nah, ayo buruan daftar. Nah, mudah-mudahan yang teman-teman adik-adik yang banyak yang daftar. Tadi pertanyaan terakhir dari siapa, Mbak? Ini ada yang menarik ini mengenai tes minat dan bakat ini dari Bu Nurul. Mungkin kita boleh open mic kali ya. Oke, Bu Nurul, monggo silakan iya, betul. Bu Nurul, monggo silakan yuk. Pertanyaannya adalah sebagai boleh Ibu Nurul mana? Sebagai pendidik, hal apa yang harus disiapkan supaya anak bisa siap masuk dalam dunia kerja, khususnya bisa kerja sesuai minat dan bakat. Nah, tadi kan saya sempat menyampaikan tuh, Mbak, ada psikotes yang untuk mengetahui minat dan bakat gitu ya. Salah satunya Inadis. Nah, di sini ada pakarnya sebetulnya Inadis ini, Pak Mulyanto Arif. Mana tuh Pak Mulyanto? Ada betul Pak Mulyanto Arif. Nih Pak Mulyanto. Halo Pak Mulyanto. Coba saya panggil dulu. Halo, selamat sore Pak Mulyanto. Nah ini dia. Masih di mute Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Masih di mute. Suaranya belum jelas tuh Pak. Belum muncul. Sama Ibu Nurul nggak ada ya? Ibu Nurul siapa Mbak? Nurul doang ini dia nih yang bertanya mengenai minat dan bakat, Mbak. Yang tadi Bu Nurul siapa yang mau Mbak panggil? Yang di sini namanya Nurul apa ya? Nurul doang nih di ini Mbak, di pertanyaan di chat pertanyaan. Pertanyaannya di Nurul. Iya betul. Sudah kedengeran ya, mohon maaf tadi. Iya sudah Pak, sudah. Monggo Pak. Oke, boleh silakan. Terima kasih silakan. Mbak Indah, selamat sore Bu Eva, selamat berkenalan. Selamat sore Pak, salam kenal. Ya. Tadi saya sempat pertanyaannya apa sih tadi? Mohon maaf. Oke, dari Ibu Nurul nih, kita juga sebenarnya mengharapkan beliau open mic ya, tapi mungkin belum siap. Sebagai pendidik, hal apa yang harus disiapkan supaya anak bisa siap masuk dalam dunia kerja? Khususnya supaya bisa kerja sesuai minat dan bakat. Berarti Bu Nurul ini adalah guru. Ya? Guru, siap. Apa yang harus seorang guru itu mempersiapkan anak didiknya supaya si anak didik ini bisa siap masuk dalam dunia kerja, khususnya supaya bisa kerja sesuai minat dan bakat. Karena setahu saya tuh sekarang kan program apa yang Mas Nadine itu sampaikan. Jadi udah nggak ada lagi. Merdeka belajar.
Udah Ya. tidak ada lagi penjurusan IPA IPS, semua siswa itu harus belajar IPA IPS. Betul. Nah, akibatnya ketika dia lulus SMA, kan dia harus untuk pendidikan tinggi kan masih pakai jurusan kan, Mbak? Ada arsitek, Iya, betul. ada ekonomi, ada ini gitu. Jadi Mhm. keluar ilmunya umum. Nah, dia harus mencari yang khusus itu kan, saya di mana nih. Nah, itu perlu nih ada apa penyaring ya untuk Betul. kita mengetahui ini anak ini minat dan bakatnya apa sih ya, gitu. Kebetulan nih Baik, Pak baik. Pak Mulyanto punya Ya. ininya tuh tekniknya ya, Pak ya. Oke, punya Mungkin senjatanya singkat ya. aja, Pak. Senjata. Boleh silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin share mengenai apa yang saya tahu ya. Barangkali nanti kalau ada tambahan silakan. Karena di forum ini juga saya percaya banyak yang pakar juga, banyak yang pengalaman juga, terutama di lapangan mungkin kondisinya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita sebagai praktisi di perusahaan, saya sendiri juga praktisi di perusahaan, tapi mungkin yang dirasakan pendidik, Bu Nurul, itu agak berbeda. Tapi yang jelas, kalau dari hasil survei yang pernah dilakukan terhadap siswa dalam bidang penjurusan, angkanya cukup menakjubkan juga. 87% mahasiswa itu menyatakan salah jurusan. 87% nggak main-main itu. Kemudian sekitar 90% siswa itu tidak paham atau dia kurang tahu ke depan mau jadi seperti apa. Jadi perencanaan mengenai masa depan itu terhadap siswa dan juga mahasiswa itu ternyata sangat memprihatinkan karena mereka ternyata kuncinya adalah dia salah jurusan karena beberapa aspek seperti misalnya tekanan dari pihak lain. Dia memilih jurusan tertentu karena pihak lain. Apakah itu orang tua, apakah itu mungkin orang-orang tertentu yang dekat dengan dia. Kemudian penyebab lain itu adalah dia menginginkan jurusan tertentu, tetapi terhambat masalah misalnya biaya, masalah lokasi. Wah, saya ingin kedokteran, tapi minta ampun biayanya terlalu tinggi. Terpaksa saya memilih biaya yang rendah, kuliah biaya rendah, tetapi tidak sesuai dengan jurusan. Kemudian ada lokasi yang terlalu jauh, sehingga memungkinkan dia tidak mengambil bidang yang sesuai dengan minat dia. Tapi yang umum terjadi adalah mereka tidak paham mengenai dirinya sendiri. Saya sih sebenarnya strength, weakness, kelebihan, kekurangan saya ini dalam bidang apa sih? Nah, untuk itulah mungkin peran konselor, peran guru, peran psikolog terutama untuk membimbing siswa ini supaya tidak salah jalan itu sangat penting. Nah, yang ideal itu adalah tentu dengan tes minat. Tetapi kendalanya, kota-kota besar barangkali mudah aksesnya. Tetapi bagaimana dengan kota-kota yang terpencil, kota-kota pelosok, kita agak susah ketemu dengan lembaga atau penyedia jasa yang memberikan layanan untuk tes minat. Karena itu kemudian kami berpikir bahwa ini sebenarnya masalah ini bisa kita bantu mengatasinya dengan cara yang praktis di zaman sekarang adalah online dengan aplikasi. Kami membuat namanya www.inna.disc. Saya mungkin bisa nanti tuliskan di chat. Silakan, di situ ada free. Itu adalah tes mengenai kepribadian kita berdasarkan 4 pendekatan. Tipe dominance, tipe influence, tipe steadiness, tipe compliance, atau ya. Jadi gimana Mbak Indah? Oh, ini Bu Nurul ada nih. Bu Nurul, maaf tadi masih ramai jadi penuh. Oke, boleh silakan boleh, kalau Bu Bu Nurul Nurul mau bergabung. Boleh di open mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, silakan. Ini kita lagi membahas pertanyaan Bu Nurul ini. Iya. Terima kasih banyak. Ada yang resen juga, oke. Menarik. Ya. Masih mau mendengarkan penjelasan dari itu Bapak. Oh, oke, baik, ya, baik, siap. baik. Baik, jadi untuk mengatasi masalah salah jurusan dan nanti ke depan adalah salah
memilih pekerjaan, kita menerbitkan aplikasi namanya Inadis yang bisa diakses lewat Play Store. Kalau Apple masih dalam proses, kalau Play Store namanya INADISC, itu bisa di download di situ. Itu adalah sebuah aplikasi yang simpel karena hanya dalam waktu tidak lebih dari 7 menit kita mengisi 24 item yang memilih mana yang paling sesuai dengan kita, mana yang tidak sesuai dengan kita. Dari situ nanti akan muncul gambaran mengenai diri kita, strength, weakness, kemudian udah pasti gambaran secara umum ya. Secara umum saya seperti apa, kemudian kelebihan saya bidang apa, kekurangan saya bidang apa, kemudian profesi atau pekerjaan yang disarankan itu jenis apa. Kemudian dalam kondisi tertekan saya itu akan seperti apa. Kemudian juga ada saran, kalau menghadapi orang seperti ini, menghadapi saya seperti ini, orang lain harus bagaimana. Itu nanti bisa kita terapkan juga ke apakah itu ke rekan kerja, apakah orang tua. Oke, sebagai orang tua misalnya saya punya anak tipenya seperti ini, bagaimana saya harus menghadapi. Ada yang namanya dominance, itu adalah orang yang high risk taker, orang yang percaya diri, kemudian orang yang tidak bisa diam. Nah, itu berbeda dengan anak yang steadiness. Pak ya. Iya, jadi nanti tergambar ya, tergambar di hasil tes itu nanti. Ya. Dan itu bisa menjadi gambaran untuk nanti ke arah pekerjaannya juga ya, Pak ya. Pokoknya oke deh ininya. Jadi kalau tipe yang compliance untuk mereka yang jurusan yang akuntansi untuk sukses di di pekerjaan yang berhubungan dengan bidang finance dan akuntansi, tentu dia harus seorang yang detail, seorang yang tekun, tidak mudah bosan. Nah sekarang kita mengajak, saya memang jurusan akuntansi, tetapi tipe saya sebenarnya adalah tipe D dominus, orang yang tidak sabaran, orang yang harus taker, tidak suka detail, ya jangan masuk ke teknis mengenai akuntansi gitu loh. Oke, nah ini menarik sekali. Banget. Kayaknya kalau jadi penasaran. Jadi penasaran ya. Nah mungkin nanti bisa dicoba. Ada sesi khusus ya Bu. Nah, ada sesi khusus betul. Dan nanti boleh Pak Mulyanto nanti saya undang di seminar atensi berikutnya ya. Terima kasih banyak. Nah ini saya mau announce dulu adik-adik peserta, monggo silahkan melihat di kolom chat karena informasi pentingnya justru ada di sini. Instagram HIMSI Jakarta Raya untuk informasi webinar yang tanggal 4. Kemudian apa nih? Oh, ada informasi terkait webinar nanti untuk tanggal 4. Baik. Ya, juga linknya. Monggo silahkan diakses di kolom chat. Tadi ada yang raise hand ya, Mbak, kalau nggak salah. Pak Said Mirza. Pak Said, monggo silahkan. Pak Said. Boleh Pak Said, silahkan. Halo Pak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo silahkan Pak. Mau tanya apa nih Pak? Ya, saya ingin mengapresiasi saja ini apa namanya Zoom webinar ini. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Eva sebagai moderator. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Indah. Ini sahabat saya di sekolah dulu. Oh, ya. Ketemu di sini ya? Ketemu di sini ya, Pak Said. Ya di Aceh ini Bu, kayaknya Pak Said di Aceh ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya di ibu kota provinsi di Banda Aceh. Oh, Masya Allah. Selamat sore juga untuk Pak Mulyanto. Selamat sore Bapak. Selamat berkenalan. Jadi, memang saya memperhatikan apa yang kita lihat anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang ini tentang pemahaman dunia kerja itu memang minim sekali, ya sehingga mereka agak gamang kalau kita tanya aja, jangankan mereka masuk dalam situasi itu, tapi kita tanya saja pertanyaan-pertanyaan itu mereka agak gagap untuk menjawabnya. Ini satu hal menurut saya ketidaktahuan mereka tentang dunia kerja ini. Oleh karena itu, saya berapresiasi kepada acara ini, bagus sekali, dan ini seharusnya sering-sering untuk dilakukan, karena memang beda antara zaman saya waktu saya muda dulu, sekitar SMA dulu, dengan yang sekarang beda tantangannya.
kami dulu merasakan seperti Bu Indah bilang tadi, bahwa bawa map itu kami memang kemana-mana bawa map, gitu ya. Sampai terus terang sepatu kami itu sampai apa namanya habis gitu. Tapak sepatu itu habis gitu. Karena dari turun naik bis, dan itu nggak dirasakan oleh anak sekarang. Ya, artinya perjuangan yang luar biasa pada saat itu untuk bisa masuk ke dunia kerja. Nah, tapi dengan sekarang ini, kecanggihan sekarang teknologi ini sebenarnya semakin memudahkan untuk anak-anak itu. Tapi mental mereka untuk masuk ke dunia itu yang jadi problem sekarang. Nah, mental mereka itu nggak siap mereka untuk menghadapi situasi seperti dunia kerja. Jadi saya sepakat sekali seperti apa yang disampaikan Bu Indah di awal tadi, bahwa memang bagaimana tumbuh mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka yang ada di rumah tangga, di rumahnya masing-masing. Ini kesiapan-kesiapan itu seperti disampaikan Ibu Indah tadi, bagaimana mereka menangani tugas-tugas domestik di rumah itu. Itu keterampilan yang sebenarnya tidak diajarkan di bangku kuliah. Ya. Keterampilan-keterampilan yang tidak ada di bangku kuliah, dan ini sangat membuat membuat orang itu jadi pede dia kalau andai kata dia terampil. Dan dia tidak gamang ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kesiapan mental mereka. Nah, inilah yang penting menurut saya, dan saya sangat setuju sekali kalau Ibu Indah dengan grup psikologinya untuk terus mensuarakan ini kepada anak-anak muda kita. Insya Allah. Jadi ini saya lihat juga di Banda Aceh. Jadi kecenderungan di Banda Aceh memang tidak seperti di Jakarta. Di Banda Aceh ini terus terang saya katakan bahwa mereka sibuk di kedai-kedai kopi dengan gadgetnya masing-masing, dengan semua yang peralatan-peralatan teknologi yang komunikasi ini ya, yang untuk medsos ini. Jadi itu berjam-jam di situ. Jadi di mana mereka bisa untuk mengasah keterampilan itu. Nah, inilah yang makanya kalau kita baca dulu ada Bob Sadino dulu. Bob Sadino almarhum itu kalau misalnya masuk di perusahaannya Kemcik, anak sarjana pada masa itu cuci disuruh pel lantai dulu. Mentalnya dijatuhkan. Dan ini nggak pernah dialami oleh anak sekarang, anak milenial sekarang nggak pernah. Jadi itu luar biasa, pendidikan yang semacam itulah yang membuat anak atau membuat seseorang mentalnya kuat. Jadi itu saya kira, dan saya mendukung sekali kalau ini diadakan di setiap daerah kah, atau seperti ini Zoom webinar untuk seluruh Indonesia. Ini luar biasa betul. Sangat-sangat memberikan pemahaman yang baik kepada generasi muda sekarang. Saya kira itu Ibu Indah, kemudian Mbak Eva. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, salam buat teman-teman di Aceh ya Pak ya. Ajak juga Pak teman-teman di Aceh untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena seminar atensi ini rutin diadakan dan biasanya pembicaranya memang banyaknya psikolog gitu. Jadi ajak keluarga masyarakat di Aceh untuk gabung di Instagram. Terima kasih banyak Pak Mulyanto. Terima kasih banyak Mbak Eva. Terima kasih banyak Bunda. Baik, terima kasih banyak. Nah, ya mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua ya. Termasuk saya Mbak, karena saya juga punya anak remaja nih. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa yang izin live, saya menggunakan handphone, mau daftar katanya Mbak. Ada beberapa izin live katanya, karena mau langsung daftar karena mereka pakai handphone. Oke, baik. Nah, sekarang sebentar, pertanyaan sudah habis berarti ya? Kayaknya udah habis, ya, Mbak. Sudah. Oke, baik. Ini juga sudah 5:30. Sebentar lagi mau azan maghrib. Iya, betul. Mudah-mudahan ya adik-adik, ayo saya sih memanggil lagi untuk segera mendaftar, gitu ya, karena pendaftaran akan ditutup kalau kuotanya sudah
penuh gitu. Jadi jangan nunggu penuh lagi, nanti menyesal loh. Ya, baik Mbak Indah, sebagai akhir dari sesi ini saya minta closing statement sedikit aja, mungkin 1-2 yang singkat dari Mbak Indah, pesan untuk adik-adik remaja terkait dengan bagaimana sih supaya bisa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Kalimat singkat aja, Mangga. Iya. Terima kasih Mbak Eva. Baik, adik-adik, teman-teman. Untuk memasuki dunia kerja, kalian harus mulai percaya diri, punya impian, dan menghargai orang lain. Udah, itu aja Mbak. Hanya 3 itu aja. Dengan 3 itu, tanamkan ke diri sendiri, insya Allah siap memasuki dunia kerja. Oke, percaya diri, menghargai, kemudian menghargai orang lain. Terus tadi satu lagi? Satu lagi, percaya diri, menghargai orang lain, punya ambisi. Punya ambisi. Punya mimpi. Nah, punya mimpi, betul-betul. Mudah-mudahan itu bisa jadi anchor di kepala teman-teman remaja yang hadir saat ini. Dan nanti mungkin yang menyaksikan langsung di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, Mbak Indah, hatur nuhun. Terima kasih banyak bagi Pak Mulyanto. Juga terima kasih banyak bagi teman-teman, ibu bapak semua yang hadir sore hari ini. Saya sebagai moderator host yang sudah mendampingi Mbak Indah mengucapkan juga terima kasih banyak. Kita sudah belajar banyak, mudah-mudahan pastinya ini akan sangat bermanfaat. Baik, kita akan bertemu lagi di seminar atensi di tanggal 10 nanti dengan tema yang lain pula. Silahkan cek tema dan waktunya, monggo follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, terima kasih, hatur nuhun Mbak Indah. Untuk ilmunya yang luar biasa sore ini, hatur nuhun. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari saya kami. Juga kelemahan teknis tadi ya, biasa ya, gaptek. Sama-sama Mbak. Baik, dengan begitu saya akhiri seminar atensi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Monggo, mohon izin untuk saya tutup. Mbak Indah, hatur nuhun. Ya, sama-sama Mbak Eva. Terima kasih.